Shalom, selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore juga saya ucapkan buat Bapak Pembina RTNSG yang sangat kami sayangi, Bapak Ketua Poktan SMB, Bapak Dani Hartanto STMT, Bapak Estate Manager Bapak Rikson Saragih yang kami cintai, juga rekan-rekan sekalian yang ada di kantor pusat Jakarta, juga keluarga besar Poktan SMB. Kali ini saya memaparkan VN tentang perjalanan hidup berkarya meniti karir Daniel Girsang Girpadin. Nah, pada pemaparan kali ini saya paparkan perjalanan hidup saya dulu, Pak. Di awalnya saya dulu pernah bekerja di tahun 2007 hingga 2008 dengan Pak Pembina RTNSG, dulu tergabung di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Labuhan Batu, PT Toton Usaha Mandiri. Pada masa itu saya bekerja di kantor untuk membantu Pak KTU, juga langsung di bawah asuhan atau binaan didikan dari Bapak Rudi Melau yang sampai saat ini masih menjabat sebagai senior manager di Sipep Group. Nah, pada masa itu perkebunan kita ini take over dengan PT Sipep tersebut, sehingga kami juga berikut semua pekerja yang ada di perusahaan di perkebunan itu gabung dan mengikuti Sipep tersebut. Nah, lompat dari itu sampai dengan mulai dari take over sampai dengan 2015 saya tetap bekerja di Sipep sebagai salah satu staf di kantor untuk menangani tenaga kerja, progres, dan juga sebelumnya sewaktu masih project saya langsung di bawah asuhan Pak Melau sebagai asisten saya di lapangan. Nah, pada tahun 2015 akhir, di Desember kemarin 2015 saya resign di 2016-nya karena alasan untuk mengasuh anak saya, karena di tahun tersebut di 2015 istri saya meninggal. Berpulang dari itu saya resign, saya ngurus anak-anak, dan di 2017 saya mencoba untuk kembali bekerja. Saya merantau ke Jakarta dan meninggalkan anak-anak di Medan dengan orang tua saya, opungnya. Saya dikaruniai 2 orang anak, namanya Nadine dan Jonathan. Pada masa ditinggal ibunya, usia mereka itu Nadine berusia 5 tahun, masih bersekolah TK, dan si Jonathan laki-laki adiknya berusia 3 bulan. Jadi sewaktu mereka sudah mulai agak dewasa sedikit, di 2017 saya kembali merantau melanjutkan perjuangan untuk membiayai mereka. Dari 2017 hingga tahun 2024 bulan 10 saya lebih cenderung memang bekerja di perusahaan-perusahaan kontraktor, developer yang bersifat ke proyek pembangunan perumahan, wisata, jalan, dan seterusnya di infrastruktur dan juga di konstruksi. Nah, di tahun 2004 bulan 10 kemarin saya sedikit ada kendala di mana perusahaan tempat saya bekerja ya memberhentikan kita karena perusahaan sedang pilot lah, kita katakan pengurangan tenaga kerja, dan kita dirumahkan gitu, Pak, dirumahkan. Jadi karena tuntutan ekonomi kita juga tidak bisa bertahan di situ. Jadi 3 minggu setelah saya dirumahkan tersebut, saya menghubungi kembali pimpinan saya, Bapak Rudolf Nebaho. Ya, puji Tuhan, hubungan saya baik, saya diterima dengan baik. Saya disuruh datang ke kantor pusat yang ada di Bekasi. Awalnya sih saya nggak minta pekerjaan yang muluk-muluk, saya nggak minta pekerjaan yang bagus. Saya hanya berharap kemarin diberi pekerjaan apa saja pun jadi, Pak.
dengan saya memaparkan pengalaman kerja saya yang pernah ada. Jadi di situ Bapak RTNISG, Bapak Pembina menyuruh saya datang. Ya, saya datang pada tanggal 7 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut memang suatu yang tidak disangka-sangka, saya langsung ikut hingga sampai subuh untuk mengenal tubuh Toton Group yang sekarang gitu. Karena sebelumnya saya hanya kenal perusahaan Toton itu PT Toton waktu saya di perkebunan. Nah, pada tanggal 7 Oktober kemarin saya langsung ikut sampai dengan pagi hampir subuh. Di situ memang banyak masalah ya, tapi saya hanya sekedar mengikuti, dan memang arahan Pak Pembina dan bapak-bapak pimpinan lainnya agar saya tetap mengikuti dan mengevaluasi serta menganalisa semua apa yang sedang terjadi permasalahan itu. Pendek cerita, beranjak dari situ saya diterima bekerja langsung oleh semua pimpinan yang ada, dan saya ditempatkan di Departemen Agronomi di bawah pimpinan Pak Koko Setiawan. Yang tak disangka-sangka juga, suatu kebesaran hati atau juga rangkulan yang sangat kita anggap seperti keluarga. Pada tanggal 12 Oktober saya berulang tahun. Padahal pada masa itu saya baru di situ ya, baru 5 hari. Jadi kita juga bisa dibilang tahu dirilah, sadar dirilah kita kan gitu. Jadi saya hanya bergumam dan mengucap syukur pada saat ulang tahun saya. Ternyata di luar dari ekspektasi kita, semua para pimpinan yang ada di kantor tersebut beserta rekan-rekan memberikan surprise kepada saya dengan perayaan di hari ulang tahun saya. Sangat-sangat bersyukur karena sepanjang hidup karir saya belum ada perusahaan yang memberikan hal-hal seperti itu, apalagi kita tergolong masih baru dikenal di perusahaan itu. Beranjak dari situ timbullah tekad, saya akan berusaha Pak sesuai dengan keinginan Bapak. Saya akan berusaha Pak seperti apa yang Bapak instruksikan. Saya akan memaksimalkan Pak semua apa yang dianugerah Tuhan sama saya untuk memajukan perusahaan ini. Pendek cerita, setelah 3 minggu di kantor, saya diajak kunjungan oleh Bapak Pembina dan Bapak Ketua. Juga di situ ada Bapak Bimpro ya, yang kita sayangi juga, Pak Bimpro. Mereka mengajak saya untuk ke perkebunan kita yang ada di Belilas, tepatnya di Desa Alim. Nah, di sini saya disandingkan dengan Bapak Estate Manager Bapak Riksen Saragih untuk menjadi sebagai staf khusus beliau untuk membantu beliau dalam segala urusan administrasi maupun lapangan sesuai dengan instruksi situasional yang ada di lapangan. Saya siap, walaupun sebenarnya saya belum begitu menguasai, tapi saya upayakan untuk berikan yang terbaik. Selanjutnya setelah menjadi staf khusus beberapa waktu, saya diarahkan untuk memonitoring perjalanan usaha yang ada di RAM SMB, RAM PBM. Nah, RAM ini merupakan suatu RAM atau tempat usaha di mana kita melakukan pembelian buah dari masyarakat dan kita menjualnya di PKS. Berikut menurut pemaparan saya selama saya memonitoring PBM tersebut, ya saya hanya mengupas-ngupas kulit-kulitnya saja, karena memang sama sekali saya buta akan usaha ini. Saya tidak tahu di mana triknya, tidak tahu gimana namanya, dan sama sekali memang saya sama sekali nol. Merangkak dari situ saya pun diarahkan, dan ada beberapa pemaparan yang sudah saya ikutin selama memonitoring tersebut. Nah, sekarang saya difokuskan oleh Bapak pimpinan
Bapak pembina yang RTNSG yang kami sayangi dan Bapak pimpinan lainnya untuk langsung menjabat sebagai PJS Kepala RAM tersebut. Dari pemaparan saya, jadi berikut saya jelasin sedikit tentang RAM. RAM PBM adalah RAM untuk pembelian buah masyarakat, di mana usaha ini dibentuk untuk melakukan transaksi untuk membeli buah dari petani dan menjual kembali buah tersebut ke PKS ataupun pihak-pihak lainnya yang mampu memberikan harga beli lebih tinggi. Karena sesuai dengan tujuan dari usaha ini adalah semakin banyak buah dari petani yang kita beli, akan semakin banyak buah yang akan kita jual kembali. Yang sudah pasti selisih dari harga akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam keberhasilan usaha ini menurut analisa saya. Yang pertama adalah mencari harga jual tertinggi dengan potongan terendah serta minimnya sortiran agar mengurangi losis yang timbul. Yang kedua, kita harus melakukan pendekatan, menjaga hubungan baik, serta terus bersosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitaran RAM kita atau berada di seputaran yang masih kita bisa jangkau dengan lokasi kita, khususnya seluruh petani-petani di seputaran. Kita juga harus mampu memberikan harga beli yang pantas, yang sudah tentu bisa bersaing dengan harga kompetitor lainnya. Yang keempat adalah meminimalkan biaya operasional seperti biaya langsir dan biaya-biaya yang timbul selama operasional jual beli tersebut berjalan. Agar apa? Agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dari setiap transaksi yang terjadi. 5. Wajib melakukan metode grading buah di RAM dengan cara menyortir dan memisahkan buah besar dengan buah kecil, buah yang layak atau buah yang masih afkir, agar dapat menjual buah yang lebih layak tadi dengan harga yang lebih baik dengan tujuan pabrik-pabrik yang lebih berkualitas tentunya. Yang keenam adalah mengharamkan adanya buah restan di RAM. Ya, kita berupaya agar tidak ada buah restan di RAM, yang sudah pasti kalau restan ini akan adanya penyusutan hingga akhirnya terjadi losis buah yang sudah tentu ada kerugian dalam hal itu. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak Bapak MCC pada tanggal 2 Maret 2025, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dalam diskusi kami. Yang saya sikapi yaitu adalah 1. Menyikapi pembelian buah dari petani yang saat ini sedang menurun, di mana info yang terhimpun sebagian besar berkaitan dengan pengajuan pinjaman uang, di mana petani mau menjual buah hasil panen mereka kepada kita dengan catatan kita mau memberikan mereka pinjaman uang. Sementara untuk program pemberian pinjaman uang untuk saat ini sedang tidak ada dari perusahaan kita, tetapi kita memberikan tawaran yang lain, yaitu program untuk pemberian pinjaman berupa pupuk. Dalam hal ini artinya kita harus benar-benar melakukan pendekatan lagi agar program kita dalam pemberian pinjaman pupuk ini dapat mereka terima, yang sudah pasti bertujuan memberikan pinjaman pupuk ini akan benar-benar meningkatkan hasil produksi panen para petani ke depannya, yang sudah pasti buah dari hasil rekanan kita ini akan kita beli. Tentang grading buah di RAM sangatlah perlu dilakukan karena mutu serta kondisi buah yang bervariasi dari yang kecil, sedang, besar sampai dengan buah-buah yang kita katakan afkir, dengan harga jual dan potongan dasar yang diberi PKS agar memperkecil losis dari penjualan tersebut. Artinya kita memang harus selalu menggrading, memisahkan buah tersebut. Kita sortir secara sortiran kita agar buah-buah yang memang afkir dan tidak layak lagi itu akan kita lakukan metode ketrek agar menjadi brondolan. Nah, karena kalau dari petani kita tidak bisa memisahkan buah tersebut dengan harga yang berbeda, karena petani pasti komplain apabila
buah mereka itu, dah ini buah kecil, ini buah afkir, tidak bisa kita beli. Mereka komplain. Jadi pendek cerita, ini harus kita beli semua dan kita grading di RAM kita. Terkait tentang harga pokok pembelian atau yang disingkat dengan HPP adalah penentu untuk harga penjualan kita, karena harga tersebut sudah termasuk untuk seluruh biaya-biaya yang timbul selama proses transaksi ini berjalan. Untuk itu kita harus benar-benar menganalisa, bahkan harus mengevaluasi biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, berusaha untuk meminimalkan biaya tersebut agar kita bisa menentukan harga beli serta mendapatkan harga jual yang baik. Tentang transaksi penjualan yang terjadi saat ini, di mana hasil dari penjualan kita dibayar tunai oleh PKS atau pemegang DO PKS, bukan dibayar secara transfer ke rekening perusahaan, karena catatan bahwa buah tersebut berasal dari kebun, sementara kita tahu bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa buah tersebut berasal dari buah para petani yang kita beli. Karena kita membangun usaha penerimaan buah masyarakat. Untuk hal ini akan menjadi peran khusus juga ke depannya bagi kami, bagi saya pribadi, untuk melakukan pendekatan kembali ke PKS serta memperkecil ruang terjadinya kecurangan-kecurangan dalam administrasi di RAM, dengan berupaya agar segala transaksi dari penjualan bisa dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan, dan selanjutnya untuk transaksi pembelian akan kita pinta lagi sejumlah dengan yang akan kita proyeksikan ke depannya untuk 2 atau 3 hari. Berlanjut dari itu, kita juga berdiskusi kembali dengan Pak RR dengan diskusi yang berikutnya. Setelah kita lakukan peninjauan langsung ke lapangan, berikut adalah hal-hal yang akan saya paparkan. Terkait pembelian kita yang sedang menurun saat ini, Pak, memang produksi panen di semua petani sedang trek buah. Dibarengi juga situasi cuaca di musim penghujan, sehingga sering gagal panen ataupun menjadi restan di lapangan. Serta ada beberapa petani juga yang pindah ke kompetitor lainnya yang sebelumnya dia rekanan dengan kita, dikarenakan mereka melakukan pinjaman berupa uang tunai yang saat ini belum dapat kita berikan. Upaya yang kita lakukan saat ini agar menambah pembelian kita, yaitu kita sedang melakukan pendekatan ke petani-petani di sekitaran, serta mencari wilayah-wilayah baru yang belum pernah kita masuki. Walaupun kita sama-sama tahu di wilayah tersebut sudah ada kompetitor lain, tapi kita tidak takut. Kita akan melangkah terus dan kita akan bersaing secara sehat. Harga pembelian yang kita berikan juga sangatlah mempengaruhi minat jual petani, di mana komputer lain mampu memberikan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga yang kita berikan. Untuk itu akan kita evaluasi kembali untuk biaya operasional kita dan juga harga penjualan kita ke PKS, agar biaya tersebut bisa membantu besarnya harga pembelian kita agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Juga dibarengi dengan beberapa trik-trik atau spekulasi nantinya melihat situasi di lapangan. Terkait tentang penjualan kita ke PKS, tetap kita maksimalkan untuk selalu menggrading buah, Pak, di RAM, agar buah-buah yang sudah layak dapat kita jual ke PKS yang lebih kelasnya lebih naik lah ya, yang memberikan harga yang lebih baik atau lebih besar dari PKS yang ada saat ini. Sebagai bahan pertimbangan bagi kita juga semua bahwa di salah satu PKS di sekitaran kita ini yang merupakan PKS dengan harga dan mutu terendah, kabarnya tidak mau menerima buah kita karena dibilang buah dari kebun kita adalah buah dari kawasan. Kita sudah memaparkan buah tersebut adalah buah dari petani sekitaran. Secara kasar mereka memang tidak menolak, Pak, tetapi dengan cara halus mereka melakukan sortiran yang sangat ketat, sehingga buah pulangan kita sangatlah besar. Untuk itu kita perlu mensiasati. Jadi siasat yang kita ambil adalah dengan peran orang yang punya hubungan baik ke dalam, tetapi dengan syarat tetapi mereka mengajukan syarat harus menggunakan DT-nya yang kita pakai untuk pengiriman buah tersebut. Dan memang terbukti
memang setelah menggunakan unit atau dibantu dengan dia kerjasamanya, memang terbukti dengan tidak adanya buah pulangan alias cong, ataupun kalau ada buah pulangan hanya minim. Untuk potongan dasar serta potongan-potongan lainnya yang seperti diidentifikasi oleh Pak MCC, besarnya potongan yang diberikan PKS kepada kita itu adalah secara otomatis diberikan oleh PKS sesuai dengan ketentuan mereka, dengan dipaparkan di rekap DO yang diberikan, disesuaikan oleh kualitas buah yang kita kirim. Oleh karena itu kita selalu siasati agar grading buah selalu kita lakukan sebelum kita kirim, agar kualitas buah kita itu benar-benar layak dan pemotongannya itu persen pemotongannya itu semakin kecil, karena kita tahu buah masyarakat ini kita tidak bisa paksakan Pak seperti buah kita dengan ketentuan buah kita di kebun, karena masyarakat pasti mereka itu ya tangkai panjang, buah cacat, pokoknya segala macam buah yang mereka anggap adalah hasil mereka itu akan wajib akan mereka berikan pada kita dan wajib kita ambil. Nah, itulah perlunya kita mensiasati, kita grading. Jadi kita pilah-pilah buah tersebut agar kita bisa tahu kemana mau kita jual yang baik, dan yang kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang baik atau akan kita kirim ke PKS yang memang mutu dan harga kualitasnya itu lebih rendah. Tentang sistem pembayaran dari PKS yang kita jalankan juga yang seperti dipaparkan oleh Pak MCC, bahwa dibayarkan secara cash tunai kepada kita juga sudah kita klarifikasi Pak, bahwa pembayaran tersebut tidaklah langsung dibayarkan PKS kepada kita, tetapi dibayarkan kepada pemilik DO yang sudah bekerja sama dengan kita, dimana artinya bahwa pemilik DO tersebut adalah yang memiliki buah tersebut, sesuai dengan kerjasama pemilik DO dengan pabrik tersebut. Oleh pemilik DO, setelah kita lakukan penimbangan, maka DO tersebut akan kita cairkan ke loket yang telah disediakan pemilik DO tersebut. Sedang kita upayakan Pak melakukan pertemuan dengan pemilik DO tersebut agar sistem pembayaran yang dapat dibayarkan secara transfer ke nomor rekening perusahaan kita. Tetapi sampai hal ini saya paparkan, hal tersebut belum berjalan, tetapi tetap kita prioritaskan Pak untuk terus melakukan konsultasi dengan pihak pemilik DO. Untuk saat ini yang jadi prioritas utama bagi saya dan tim adalah bersosialisasi dan melakukan pendekatan kepada petani-petani sekitaran kita, serta mencari areal-areal yang belum kita masuki agar menimbulkan minat jual mereka kepada kita, serta mengevaluasi besarnya BOP untuk dapat memberikan harga pembelian yang menyaingi harga yang diberikan komputer lainnya kepada para petani, agar minat petani timbul. Ya, apabila harga kita lebih tinggi dari mereka, ya pastikan mereka lebih tertarik begitu. Oh, ternyata di RAM PBM harganya lebih tinggi sedikit. Nah, untuk itu perlu akan kita koreksi dan kita analisa kembali Pak. Sebagai tambahan terkait paparan ini, perlu juga kita ketahui Pak, bahwa usia produksi dari tanaman petani di sekitaran kita saat ini dikategorikan masih usia muda, yang kalau kita pandang ke depannya masih sangat besar harapan kita untuk terus melanjutkan usaha ini, dan mungkin nantinya akan membuahkan hasil-hasil yang sesuai dengan keinginan kita, di mana semakin tua usia tanaman tentu buahnya akan semakin bagus dan semakin berkualitas. Demikian dulu Pak ya, paparan yang bisa saya paparkan terkait pengangkatan saya sebagai PJS Kepala RAM di PBM ini. Terima kasih Bapak Pembina yang terus membimbing dan mensupport saya. Terima kasih juga kepada Pak Ketua Poktan SMB Pak Dani Artanto, juga kepada Pak Estate Manager Pak Riksen Saragi yang saya sayangi. Terima kasih Pak. Semoga apa yang kita upayakan, semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita patrikan di dalam hati kita diberkati oleh Tuhan, agar semua usaha kita bisa berhasil. Terima kasih Pak.
Selamat sore Pak.